Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan buku Tafsir Salat. Dan di kesempatan kali ini kita akan membaca salah satu di antara rukun salat yang banyak disepelekan oleh masyarakat. Bahkan tidak hanya kelas orang awam, termasuk juga sebagian tokoh yang ada di negara kita dan di tempat-tempat yang lainnya. Rukun itu adalah tumaknina, di mana banyak orang melakukan gerakan dalam salat tapi terlalu cepat, sehingga dia tidak tumakninah ketika sholat. Baik, sebelum membahas rukun-rukun sholat, setelah membaca surat, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang satu rukun dalam sholat yang sering dilupakan, yaitu tumakninah. Kita berikan beberapa catatan. Yang pertama tentang definisi tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Tumakninah ketika ruku berarti tenang sejenak setelah ruku sempurna. Tumakninah ketika sujud berarti tenang sejenak setelah sujud sempurna, dan demikian seterusnya. Sehingga orang disebut tumakninah ketika dia tenang sejenak setelah dia berhasil melakukan posisi rukun dengan sempurna. Kemudian catatan yang kedua, tumakninah dalam setiap gerakan rukun sholat merupakan bagian penting dalam sholat yang wajib dilakukan. Karena sekali lagi ini adalah rukun. Jika tidak tumakninah maka sholatnya tidak sah. Jika orang sholat dan dia tidak tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan hal itu. Yang pertama adalah hadis al-musi' fi salatihi. Hadis yang dikenal dengan hadis al-musi' fi salatihi. Anda hafalkan istilah ini ya. Hadis al-musi' fi salatihi. Yaitu hadis tentang orang yang sholatnya salah. Hadis ini dikenal dengan sebutan hadis al-musi' fi salatihi. Hadis orang yang sholatnya salah, karena menceritakan orang yang sholatnya salah berkali-kali. Kemudian diajari oleh Nabi SAW bagaimana cara sholat minimal. Diajari oleh Nabi SAW bagaimana cara sholat minimal yang statusnya sah dalam Islam. Sehingga hadis musi' fi salatihi dijadikan sebagai salah satu standar dalam fikih sholat. Bagaimana sih cara sholat yang benar sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Secara umum ada dua hadis yang sering disinggung oleh para ulama ketika mereka membahas fikih sholat. Yang pertama adalah hadis dari Malik ibn Huwairith, di mana Nabi SAW bersabda, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Lakukanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Dan hadis ini jadi standar. Salat yang benar seperti apa? Salat yang benar adalah seperti yang dikerjakan Nabi SAW. Dan yang kedua adalah hadis musi' fi salatihi, di mana Nabi SAW mengajari seorang sahabat yang salatnya berkali-kali salah. Lalu beliau ajarkan bagaimana cara sholat yang minimal, yang benar dan diterima secara syariat. Kita baca hadisnya. Suatu ketika ada seseorang yang masuk masjid. Kemudian orang ini sholat 2 rakaat. Seusai sholat orang ini menghampiri Nabi SAW yang saat itu berada di dalam masjid. Kemudian dia menyampaikan salam dan Nabi SAW pun menjawab salamnya. Namun setelah itu Nabi SAW menyuruh orang ini untuk mengulangi salatnya. Shalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena tadi salatmu batal. Kemudian orang ini balik mengulangi salatnya.
Setelah diulangi, orang ini balik lagi menghadap Nabi SAW, menyampaikan salam dan beliau jawab salam itu. Kemudian disuruh ulangi lagi. Sholli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena tadi sholatmu batal. Dan ini Masya Allah berlangsung sampai 3 kali. Lalu orang ini mengatakan, di kutipan ini tidak saya sebutkan, orang ini mengatakan, ma uhsinu ghaira dzak. Aku tidak bisa mengerjakan sholat yang lebih baik dibandingkan itu. Fa'allimni, karena itu tolong ajari aku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya cara sholat yang benar. Dan ternyata masalah utama yang menyebabkan sholatnya dinilai batal oleh Nabi SAW adalah karena dia tidak tumakninah ketika sholat. Dia bergerak ruku dan sujud terlalu cepat sehingga tidak tumakninah ketika mengerjakan sholat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, jika Anda menjumpai ada orang yang tidak tumakninah ketika sholat, sikap yang ideal, saya bicara sikap ideal ya, yang kita lakukan adalah mengingatkan yang bersangkutan. Bapak, sholat Bapak tidak tumakninah. Ini nggak boleh yang kayak gini. Tolong diulang. Tapi saya yakin barangkali Anda akan menjumpai penghinaan atau ejekan. Kamu aliran radikal. Kamu ngajinya di mana? Gitu kan? Mungkin akan keluar kalimat seperti itu. Baik. Dan kalau misalnya tidak memungkinkan untuk disampaikan secara langsung, minta nomor HP-nya, silahkan Anda WA. Bahwa saya tadi melihat sholat Bapak tidak tumakninah. Nah, masalah dia kemudian emosi, dia marah, itu urusan pribadi dia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal yang sama juga terjadi pada sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Bahwa beliau pernah melihat ada orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya ketika sholat. Dan terlalu cepat. Setelah selesai ditegur oleh Hudzaifah. Dan beliau bertanya, sudah berapa lama Anda sholat semacam ini? Orang itu mengatakan, arba'una sana. Ia selama 40 tahun, Masya Allah. Berarti usianya ya, sekitar 50-an ya. Karena mungkin di bagian awal waktu dia kecil nggak dihitung. Usianya sekitar 50-an. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, engkau tidak dihitung sholat selama 40 tahun. Karena sholatnya batal. Lalu Hudzaifah mengatakan, walau mitta wa anta tusalli hadhihi sholata la mitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu mati dan model sholatmu masih seperti ini, maka engkau mati bukan di atas fitrah, bukan di atas ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan karakter sahabat itu memang seperti ini, sensitif melihat maksiat dan sensitif melihat kesalahan. Karena mereka nggak punya model seperti di tempat kita ya, pekewuh, nggak enakan. Nanti kalau saya ngomong langsung, jangan-jangan, ya, nanti disebut teroris, ya. Mengingatkan orang sholat salah disebut teroris misalnya ya, atau disebut radikal ya. Sehingga sekarang begitu mudah orang menggunakan gelar radikal. Bisa jadi orang radikal menuduh radikal gitu ya. Sehingga jadinya maling teriak maling. Tapi seperti itulah perjuangan yang perlu kita hiasi dengan kesabaran. Karena hal yang sama juga dialami oleh orang soleh sebelum kita. Para nabi yang mereka jauh lebih bertakwa, para rasul, dan puncaknya adalah ulul azmi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian
bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul di kalangan ulul azmi. Orang kalau nggak punya tekad kuat, begitu menghadapi 1-2 ujian, dia kemudian malas untuk melanjutkan pekerjaan. Tapi kalau orang punya al-azm, punya tekad kuat, dia menghadapi 1 ujian, 2 ujian, dia tetap lanjutkan. Dia tetap lanjutkan. Selama dia yakin itu adalah benar, dia akan selalu berusaha untuk memperjuangkannya. Sampai titik darah terakhir, artinya sampai kematian menjemputnya. Karena siapapun pasti mati. Tinggal selanjutnya apakah matinya di atas jalan kebenaran, matinya mati yang mulia, ataukah mati terhina. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga fitnah yang melanda negeri ini segera berakhir dan Allah taala melimpahkan kesabaran bagi kaum muslimin ahlu sunnah dalam memegang kebenaran. Yang diibaratkan oleh Nabi SAW, kal qabidi 'alal jamri, sebagaimana layaknya orang yang menggenggam bara api. Sehingga rasanya kalau ada 1-2 berita yang nyantol di grup, kita baca judul aja sudah sakit hati ya. Makanya kami sarankan kalau tidak begitu penting, udahlah skip aja. Dan di grup itu kalau banyak berita, clear chat insya Allah lebih aman bagi hati. Ya. Karena penyelesaiannya bukan dengan banyak mengkonsumsi berita, tapi penyelesaian yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa meredam fitnah ini dengan cara mari kita bersama-sama belajar. Fokus untuk sesuatu yang produktif agar ibadah kita tidak banyak terganggu. Tayyib jamaah. Jadi idealnya memang harus diingatkan ya ketika menjumpai orang seperti ini. Cuman ya memang sensitif kadang kalau kita mengingatkan muncul komentar seperti tadi. Tiba-tiba orang jadi nggak suka. Baik. Tapi itulah konsekuensi ketika kita mau menyampaikan kebenaran. Cuman caranya harus hati-hati ya. Kalau sekiranya nggak bisa secara langsung, ya, Anda bisa minta, Pak boleh nggak saya minta nomor HP-nya. Kemudian kita kasih artikel atau Anda kutipkan artikel yang ada di sini. Anda sampaikan ke yang bersangkutan. Tadi sholat Bapak tidak tumak nina karena gerakannya terlalu cepat. Nah, kemudian bagaimana kalau menjumpai imam seperti ini? Nah, ini lebih parah lagi. Kalau menjumpai imam tidak tumak nina, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh, ini gimana ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka makmum batal sholatnya. Sehingga makmum harus mufarokoh. Meninggalkan imam yang tidak tumak nina. Dan sholat di rumah, ya, dalam rangka untuk mengganti sholat yang tadi dia kerjakan bersama imam yang tidak tumak nina. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Sehingga saya yakin makmumnya kepontal-pontal. Dan imamnya terlalu cepat. Imamnya terlalu cepat. Karena begitu dia sujud baru mendarat langsung sudah naik. Itu yang sering terjadi. Nah, di posisi imam tidak tumak ninah seperti ini, maka makmum sholatnya batal dan dia harus tinggalkan tempat jamaah itu untuk kemudian sholat sendiri baik di rumah maupun di masjid yang lain. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Catatan yang ketiga, karena tumak ninah hukumnya wajib, maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya terlalu cepat dan tidak tumak ninah. Bermakmum di belakang orang yang sholatnya cepat dan tidak tumak ninah bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Sehingga silakan batalkan dari awal. Jika secara tidak sengaja kita mendapatkan imam yang gerakannya terlalu cepat, maka kita harus memisahkan diri dari jamaah atau mufarokoh dan sholat sendirian. Nah, biasanya tidak tumak ninah itu terjadi pada rukuk dan sujud. Biasanya demikian ya. Sehingga Anda perhatikan. Rukuk, i'tidal, sujudnya
terlalu cepat. Orang yang terlalu cepat sholatnya sehingga tidak tumaknina disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang mencuri ketika sholat. Nabi SAW bersabda, "Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi." Pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri sholatnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana sih gambaran orang yang mencuri sholatnya?" Kata Nabi SAW, "La yutimmu ruku'ahu wala sujudahu." La yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Baik. Kita coba lihat hadis ini ya. Rasulullah SAW mengatakan dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi dalam tumaknina yang paling sering jadi korban tumaknina. Korban tidak tumaknina. Korban tidak tumaknina itu rata-rata adalah rukun rukuk, kemudian sujud, i'tidal atau begini aja ya. Ini saya salah ngasih keterangannya. Kebalik ini ya. Terlalu banyak ini nanti kalau saya sebutkan. Ada gerakan di mana orang itu pasti tumaknina. Gerakan yang pasti tumaknina. Gerakan pasti orang itu tumaknina. Ada di dua gerakan. Pertama, baca surat. Yang kedua, tasyahud. Di dua gerakan inilah bisa kita pastikan secepat apapun sholat seseorang, pasti dia tumaknina. Dulu beredar video ya. Video sholat taraweh yang tercepat di jagat raya. Salat tarawih berapa rakaat itu? 21 rakaat, tapi diselesaikan dalam waktu 10 menit atau 15 menit. Masya Allah. Yang 11 rakaat saja setengah jam, ini 21 diselesaikan dalam waktu 10 menit. Ada yang 7 menit, Masya Allah. Ada yang lebih cepat lagi, yaitu 7 menit. Wallahu alam, apakah kita menjumpai kecepatan tarawih seperti ini di luar negeri ataukah tidak? Yang jelas itu ada di Indonesia dan adanya di Jawa Timur ya. Semoga tidak menular ke tempat yang lain. Saya perhatikan video salat tarawih dengan kecepatan luar biasa itu. Mereka tumaknina di dua posisi. Saat membaca Fatihah dan saat tasyahud. Sehingga saat berdiri dia Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amin. Kemudian baca apa? Yasin, Allahu Akbar. Dia tumaknina berdirinya itu. Makanya dia berdiri lama. Menyelesaikan Fatihah dengan cara sangat cepat itu. Nah, saat tasyahud juga sama. Dia duduk. Kemudian salam. Itu cuma tumaknina. Sehingga kurban tumaknina itu bukan di dua gerakan ini. Kurban tumaknina kebanyakan adalah ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Itulah kurban tumaknina. Makanya tenang sejenak di dua tempat ini nggak cukup. Orang harus tenang sejenak ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal, ketika duduk di antara dua sujud. Sehingga tidak boleh kemudian sampai culat-culit ya. Perpindahannya terlalu cepat. Sementara dia hanya tenang di dua posisi ini. Karena itulah Nabi SAW ketika ditanya tentang orang yang mencuri dalam salat, kata beliau, la yutimmu, orang itu tidak menyempurnakan ruku'aha wala sujudaha. La yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Sehingga ketika sholat di posisi ini gerakannya cepat. Baik.
Kemudian mohon diperhatikan bahwa tadi ya, tumaknina itu baru dihitung sejak posisi rukun sempurna. Sejak posisi rukun sempurna. Jika belum sempurna melaksanakan rukun, maka belum dihitung tumaknina. Kadang ada orang ketika sholat, ya, dia merasa saya sudah baca 3 kali. Padahal posisi punggung masih di sini. Nah, sehingga begitu sampai di sini, dia merasa sudah baca 3 kali. Begini ya. Saat bergerak ke bawah, Allahu Akbar, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Baca subhana rabbiyal azim 3 kali itu dalam proses bergerak turun. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Dul langsung naik. Sami Allahu liman hamidah. Sehingga begitu sampai di sini langsung dia naik. Ya. Seolah-olah gerakan itu begitu cepat. Langsung dia naik. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Nah, begitu berdiri tul langsung turun. Allahu Akbar. Saat proses sujud, ya. Saat proses sujud masih di sini dia sudah berdoa. Nah, begitu sampai di bawah sejajar dengan lututnya, ya. Langsung dia naik. Allahu Akbar. Langsung naik. Subhana rabbiyal a'lanya diproses turun tadi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Begitu sampai bawah, naik. Penyakit seperti ini banyak terjadi di masyarakat. Sehingga dia merasa saya sudah baca 3 kali. Kok bisa-bisanya nggak disebut tumaknina? Karena Anda bacanya masih dalam proses pergerakan. Makanya kalau baca doa rukuk dan sujud itu hanya punya satu hafalan, biasanya jadinya otomatis seperti tadi. Dan itu menyebabkan terlalu cepat dalam pengucapannya. Kemudian catatan yang berikutnya. Kita diajarkan untuk saling mengingatkan agar sholat kita sempurna. Karena itu, jika kita menjumpai ada orang yang sholatnya tidak tumakninah, maka kita harus mengingatkannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Karena jika dibiarkan, sholat yang dia kerjakan bisa berstatus batal. Sehingga kita ingatkan, ya, kalau bisa sholatnya diulangi. Dengan cara tadi ya, jika tidak bisa langsung, sampaikan pelan-pelan. Dan sebagai tambahan begini. Jadi, apa batasan tumakninah? Kapan seseorang bisa disebut telah melakukan tumakninah? Batasan tumakninah. Baik. Batasan tumakninah adalah dia mampu untuk membaca 1 kali doa. 1 kali doa setelah sempurna. Setelah sempurna melakukan ruku. Setelah sempurna melakukan rukun. Sehingga tumakninah ketika ruku berarti dia bisa membaca 1 doa ruku setelah sempurna gerakan ruku. Allahu Akbar, subhanarabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la. Allahu Akbar, rabbighfirli. Setelah sempurna dia melakukan rukun, lalu membaca 1 doa, maka dia sudah dianggap telah tumakninah. Dengan pengucapan yang normal ya. Kalau dia bacanya nggak normal, terlalu cepat ya tidak dihitung.
Allahu Akbar subhanallah. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ini terlalu cepat, nggak dihitung itu. Dan biasanya orang terlalu cepat ya ketika baca. Tayyib. Karena itu ketika membaca pastikan rukun sudah sempurna dulu baru baca. Wallahu ta'ala alam. Kemudian para ulama mengatakan khusus bagi imam. Imam tidak boleh hanya atau tidak boleh terlalu cepat gerakannya meskipun dia tumak nina. Ada tumak nina yang minimalis ya. Yang itu menyebabkan makmumnya jadi gak bisa mengikuti dengan irama yang bagus. Karena mungkin makmumnya ada yang tua, ada makmum yang sakit, sehingga gerakan terlalu cepat. Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la. Allahu Akbar, subhanarabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd. Terlalu cepat seperti ini, sampai makmumnya jadi gak karuan. Ada yang masih proses berdiri, ada yang sudah berdiri, ada yang masih di bawah, akhirnya gak karuan. Ini salat jamaah terlalu cepat, meskipun bisa jadi imamnya tumak nina. Karena sanggup untuk membaca satu kali doa. Tapi para ulama mengatakan nih posisi imam seperti ini makruh. Makanya bedakan antara makmum dengan imam. Antara orang yang sendirian dengan sholat sendirian dengan imam. Kalau dia sholat sendirian dengan sholat minimalis silahkan. Tapi kalau jadi imam sholat minimalis jangan dilakukan. Karena nanti menyebabkan makmum itu jadinya apa? Nggak bisa ngejar imam dengan ritme yang sempurna. Sehingga ada yang naik, ada yang turun, nggak karuan. Dan itu sering kita jumpai di masjid-masjid yang imamnya gerakannya cenderung lebih cepat. Meskipun bisa jadi dia tumak nina. Sehingga dia bisa baca sekali. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Dia minimalis salatnya. Cuman sayangnya makmumnya jadi nggak bisa ngejar dengan baik. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan bagian depan dari buku tafsir salat yang itu membahas tentang posisi berdiri. Dan berikutnya nanti kita akan mulai belajar tentang rukun-rukun setelah posisi berdiri. Mulai dari ruku, sujud dan seterusnya. Nanti kita awali dengan belajar tentang fikih takbir intiqal. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.